Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu calon guru penggerak di seluruh Indonesia? Perkenalkan, saya Aib Jayat, guru SDN Cinanggerang 2, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang. Izinkan saya untuk memaparkan hasil aksi nyata saya pada modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktik saya, yaitu Ibu Iim Karimah MPD dan Bapak Nana Suryana SPD SD MMPD. Berikut ini merupakan rancangan tindakan sebagai persiapan untuk aksi nyata saya. Yang pertama adalah latar belakang. Peserta didik tidak menyukai peraturan, dikarenakan selama ini apabila mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung dirinya merasa malu. Selanjutnya, tujuan aksi nyata. Yang pertama, menciptakan murid yang merdeka serta memiliki sikap disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuh kembangkan budaya positif di lingkungan sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata saya yang saya laksanakan adalah: yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas dan peserta didik. Kedua, peserta didik mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya, lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan sebagai berikut. Pertama, menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif atau keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas masing-masing. Dan yang keempat, melakukan pemantauan, merefleksi, serta mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikut merupakan dukungan yang diperlukan. Yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta peserta didik agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Kedua, ketersediaan sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga, adanya dukungan dari orang tua untuk melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang saya lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, serta rekan-rekan Dewan Guru yang saya hormati pula, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Ilahi Robi, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam tak lupa mari kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya,
kepada tabiin-tabiinnya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada kegiatan siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu acara inti, dan acara yang ketiga yaitu penutup. Bapak Ibu sekalian, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan akan dilanjutkan pada acara yang kedua, yaitu acara inti, diseminasi pembiasaan kegiatan budaya positif di sekolah sebagai salah satu program guru penggerak yang akan dipaparkan oleh Bapak Ayat Yayat SPDSJ. Dan untuk mempersingkat waktu, kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, rekan guru yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini, pada kesempatan ini kita dapat hadir di ruang kelas ini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif sebagai salah satu tugas yang harus saya laksanakan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan program guru penggerak. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya semoga sholawat dan salam senantiasa dicurah limpahkan kepada Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiinnya, sampai kita selaku umatnya semoga mendapat syafatul husna nanti jadi yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, sebelumnya mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum masuk ke acara pemaparan materi. Saya sebelumnya mohon maaf apabila nanti dalam kegiatan ini kita bukan artinya saya ingin menggurui atau memberikan arahan bahwa saya ini memang sudah yang baik atau yang terbaik. Namun kita di dalam kegiatan ini mari kita sama-sama sharing, sama-sama belajar bagaimana pelaksanaan budaya positif untuk mencapai kedisiplinan siswa yang lebih baik lagi. Bapak Ibu guru, tugas ini sebenarnya merupakan tugas akhir saya dalam melaksanakan satu modul, di mana satu modul itu terdiri dari 4 submodul. Jadi saya sedang menyelesaikan modul 1, di mana di dalamnya ada modul 1.1 sampai modul 1.4. Nah, modul 1.4 ini ada suatu tugas yang harus saya laksanakan, yaitu untuk melaksanakan aksi nyata dalam rangka diseminasi pembiasaan budaya positif di sekolah dan berbagi pengalaman sampai sejauh mana pengalaman yang sudah saya terapkan di sekolah tercinta ini
dalam pelaksanaannya di lapangan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita acara ini dimulai, masuk ke pemaparan materi. Baiklah, Ibu Bapak Guru, kita mulai ke materi inti. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Guru hebat untuk menciptakan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Materi yang akan saya sampaikan kaitannya dengan budaya positif di sekolah itu tentang konsep utama modul budaya positif. Konsep ini meliputi 7 bidang, ya. Di antaranya itu adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, posisi kontrol restitusi. Dan keenam, keyakinan kelas. Dan terakhir, segitiga restitusi. Ini merupakan materi yang saya dapatkan di modul 1.4. Selanjutnya, mari kita bahas bersama-sama. Dari ke-7 poin ini, kita awali dengan perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan pada prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan mereka pada tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajaran Pancasila. Seperti yang sudah Ibu Bapak ketahui, bahwa pembelajaran kita pada saat ini yang sering kita laksanakan di sekolah sifatnya mungkin masih belum kepada apa yang tersantum pada pembelajaran dalam paradigma baru. Artinya pembelajaran kita masih dilaksanakan secara klasikal. Jadi kalau pembelajaran paradigma baru ini artinya kita tidak terfokus atau tidak menyamaratakan peserta didik kita di dalam proses pembelajaran. Karena kita tahu bahwa peserta didik kita itu terdiri dari berbagai karakter, ya, di mana masing-masing karakter itu juga tentu mempunyai ciri dan kebutuhan masing-masing. Nah, kalau di dalam itu berarti masih dalam ada tingkat perbedaan. Nah, dalam paradigma baru kita mulai, ya, istilahnya memberikan pembelajaran yang merata, ya, dengan memperhatikan perbedaan-perbedaan itu sesuai dengan kurikulum yang sedang kita galakan sekarang, yaitu pemerintah galakan kurikulum Merdeka. Nah, seperti yang Bapak ketahui, profil pelajar Pancasila itu merupakan cerminan dari siswa-siswi kita yang nantinya hendak dicapai dari pembelajaran dengan paradigma baru ini. Selanjutnya, mungkin Ibu sudah tidak asing lagi apa itu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu diantaranya ada apa saja, Bu? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian apalagi berkebinekaan global, ya, mandiri, ya, bergotong royong, ya, kreatif dan bernalar kritis. Nah, selanjutnya disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin
merupakan suatu yang dilakukan seseorang terhadap orang lain untuk memperoleh ketaatan atau kepatuhan, kita cenderung mengaitkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan dan ketidakbebasan. Kalau menurut Ibu, kira-kira pengertian disiplin itu seperti apa? Coba Bu, disiplin itu apa? Ada yang bisa mengeluarkan pendapat? Disiplin itu kita kan sudah pada tahu ya. Kadang-kala kalau kita dihadapkan pada kata disiplin, seolah-olah kita itu ada suatu pemaksaan, ada suatu ketidakbebasan, terutama yang terasa bagi anak didik kita. Ketika mereka dihadapkan harus disiplin, itu perasaannya itu yang timbul apa? Mungkin adanya keterikatan karena adanya aturan yang harus mereka laksanakan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah membimbing, mengarahkan, dan menciptakan peserta didik yang memiliki sikap disiplin diri, sehingga mereka dapat berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan mempunyai dorongan atau motivasi intrinsik atau ekstrinsik. Nah, kita tahu ketika siswa kita melaksanakan suatu tindakan atau pelanggaran, tentunya mereka akan timbul rasa takut ya, tentang apa yang sudah dia perbuat ya. Makanya perasaan takut itu bisa dengan takut bapak gurunya, bisa takut karena dihukum ya, bisa takut karena diberi tugas dan segala macamnya. Itu adalah merupakan motivasi atau dorongan yang datang dari luar ya, yaitu dorongan ekstrinsik ya, bukan intrinsik. Jadi mereka merasa takut karena takut dihukum. Kemudian kalau motivasi intrinsik itu datanya dari diri mereka sendiri ya. Artinya tanpa ada dorongan atau rasa takut yang ditimbulkan dari luar. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara dalam menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan suatu tanpa ancaman. Jadi untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman, sogokan ataupun hukuman. Jadi sementara di kita ini kadang-kala si anak ketika melakukan sesuatu itu atau melakukan sesuatu pelanggaran itu, yaitu berdasarkan adanya ancaman, rasa ketakutan atau sogokan ya, atau karena ada hukuman, baru mereka mau melakukan. Itu sementara mungkin yang kita rasakan pada saat ini. Kemudian kaitannya dengan disiplin positif, tentunya berkaitan erat dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada beberapa kebutuhan siswa yang mungkin mereka harus terpenuhi. Di antaranya yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Artinya, bagaimana mereka dapat bertahan hidup? Ini biasanya berkaitan dengan makan, ya, minum, pakaian, itu kebutuhan hidup. Kalau kita sebut adalah kebutuhan sandang, pangan, dan papan ya, dekat perumahan sebagai tempat perlindungan. Kemudian yang kedua, mereka juga selaku manusia memerlukan kasih sayang dan rasa diterima. Artinya apa? Setiap peserta didik pada dasarnya memerlukan kasih sayang di sekolah ya. Sebagai halnya kita sebagai orang tua kepada anaknya ya, membutuhkan rasa diterima ya. Itu adalah merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus terpenuhi dari manusia. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Artinya mereka kadang-kala suka mempunyai suatu keinginan untuk berkuasa. Kadang-kala kita kan sering dihadapkan kepada siswa yang berperilaku dia itu di kelas itu ingin yang paling kuasa.
sehingga memperlakukan teman-temannya itu seolah-olah mereka itu ada di bawah dia. Mereka ingin berkuasa, ingin memperlihatkan perilaku dia itu bahwa saya yang berkuasa di kelas ini. Itu kadang-kala kita sering hadapi dan kemudian dalam kehidupan sehari-hari dalam pembelajaran di sekolah. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Artinya di dalam kehidupan tentunya seorang murid juga memerlukan suatu kebebasan, dalam artian mereka bebas untuk berekspresi, ya, bebas untuk berperilaku, ya, tanpa ada beban atau tanpa ada pengekangan atau keterbatasan, sehingga mereka dapat melakukan atau mendapatkan kebebasan yang diinginkan. Itulah kaitannya dengan kebebasan. Kemudian kesenangan. Nah, di dalam pembelajaran kita terhadap siswa-siswi kita di kelas, tentunya kesenangan ini memang sangat diperlukan. Kita sebagai pendidik diharapkan dapat memancing atau dapat menciptakan suatu suasana belajar yang menyenangkan. Artinya ketika siswa sudah merasa jenuh, maka kita harus pandai-pandainya memilih strategi pembelajaran yang sekiranya membawa rasa senang kepada anak didik kita. Itu adalah salah satu kebutuhan dasar yang perlu mereka penuhi. Kemudian adapun motivasi perilaku manusia. Motivasi itu adalah dorongan. Jadi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, dalam hal ini motivasi perilaku manusia itu diantaranya ada berdasarkan untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi ketika peserta didik kita melakukan suatu kedisiplinan, itu mereka didasarkan atas adanya ketidaknyamanan dan adanya hukuman. Ya, takut dihukum, ya, baru mereka melakukan hal itu. Hal ini merupakan motivasi ekstrinsik. Ya. Jadi adanya rasa ketakutan, takut dihukum, takut disuruh berdiri di depan kelas, takut disuruh berdiri di halaman sekolah. Itu merupakan ketidaknyamanan dan merupakan bukti dari atau salah satu bentuk hukuman. Kemudian yang kedua, ketika mereka melakukan suatu kedisiplinan, itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Artinya mereka melakukan hal tersebut atau sikap tersebut karena didasarkan mendapatkan imbalan. Ya. Hal ini merupakan motivasi ekstrinsik juga. Jadi seandainya anak didik kita tidak diiming-imingi atau tidak dijanjikan dengan suatu reward, hadiah, itu seakan-akan mereka tidak mau melakukan hal itu. Jadi perilaku yang mereka lakukan atau kedisiplinan yang mereka lakukan itu hanya berdasarkan penghargaan yang mereka terima dari ibu bapak guru. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, inilah yang kita harapkan di dalam penerapan disiplin kepada anak didik kita, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Artinya peserta didik melakukan disiplin diri dikarenakan akan menyadari akan nilai kebajikan dirinya. Hal ini merupakan dorongan motivasi yang secara intrinsik, artinya datang dari pribadi mereka, bukan datang dari luar, bukan didasarkan oleh sesuatu atau ketakutan atau sesuatu imbalan. Itu adalah merupakan motivasi atau dorongan secara intrinsik. Nah, marilah kita bahas bersatu. Ini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa ada konsep disiplin dengan identitas gagal? Nah, seperti yang sudah tadi saya paparkan sebelumnya, bahwa
melaksanakan didisiplinkan dari siswa itu ada yang didasarkan atas takut karena ada hukuman, ya, dan karena penghargaan. Nah, kalau penerapan disiplin itu kaitannya dengan hukuman, biasanya hukuman itu cenderung pada perasaan menyakitkan. Ya, yang namanya peserta didik pasti kan merasa sakit dihukumnya, itu menyakitkan, timbul perasaan sakit pada dirinya. Kemudian lagi selain merasa sakit, dia tidak nyaman dengan adanya peraturan, karena kalau seandainya mereka melanggar peraturan itu takut dihukum, maka tidak nyaman. Kemudian siswa takut, ya, karena ketakutan itulah, ya, mereka melaksanakan disiplin, ya. Kalau itu yang sifatnya hukuman. Kemudian hukuman itu sifatnya memaksa. Jadi mau tidak mau, kalau memang aturan sudah begitu, mereka seolah-olah dipaksa untuk melaksanakannya. Kemudian siswa menyembunyikan kesalahan. Ini sering kita temui, ya. Kadang-kadang siswa, umpamanya ada siswa yang menumpahkan makanan temannya di kelas sampai berantakan, ya, atau minuman. Ketika ditanya, saya tidak tahu bu, bukan saya. Itu mereka menyembunyikan kesalahan. Jadi seolah-olah dia takut, merasa takut, sehingga tinggal itu berperilaku tidak jujur ketika ditanya oleh ibu bapak gurunya. Kemudian kalau penerapan disiplin ini melalui hukuman, itu akan menimbulkan siswa menjadi rendah diri. Ketika mereka dihukum, mereka akan berperasaannya itu, oh saya mendapat hukuman, jadi saya merasa malu, merasa rendah diri karena perilakunya yang menimbulkan pelanggaran dan mendapatkan hukuman. Itu mungkin kalau penerapan disiplin melalui hukuman itu memang efeknya akan seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu melalui penghargaan, pemberian penghargaan atau reward kepada peserta didik. Nah, pemberi penghargaan ini sebenarnya tidak efektif ya Ibu Bapak. Kenapa demikian? Karena seandainya mereka mau melaksanakan suatu kewajiban atau kedisiplinan, itu hanya didasarkan pada penghargaan. Saya mau melaksanakan hal ini kalau ada penghargaannya, kalau ada imbalannya, baru mereka melaksanakannya. Itu seakan-akan tidak efektif. Kemudian akan merusak hubungan. Dalam artian di sini ada timbul sifat iri. Kenapa? Ketika kita memberikan hadiah kepada salah seorang teman mereka karena mereka melakukan sesuatu yang baik atau sesuatu yang memuaskan, yang membanggakan ibu bapak guru, tentu dari teman-temannya itu akan timbul rasa iri. Oh kenapa sih saya tidak dikasih? Sementara teman saya, namanya si Randi itu kenapa dikasih hadiah oleh ibu bapak guru, saya tidak. Itu akan timbul rasa iri dari peserta didik yang lainnya. Kemudian mematikan kreativitas. Artinya ketika mereka mempunyai kreativitas atau mempunyai kelebihan yang membanggakan, itu kalau diberi penghargaan, mereka itu tidak akan timbul untuk meningkatkan kreativitasnya, karena mereka udah merasa, oh saya udah dihargai, saya udah menerima penghargaan, jadi mungkin inilah yang terbaik, sementara saya udah lebih baik dari teman-temannya. Sehingga mereka itu atau dia itu tidak mau untuk mencoba melakukan kreativitas baru, ya, karena mereka itu seakan-akan sudah merasa puas karena apa yang mereka lakukan itu sudah mendapat penghargaan dari ibu bapak guru. Kemudian selanjutnya menghukum dengan sistem ranking. Nah sebenarnya sistem ranking ini kalau kita analisis untuk saat ini dalam penerapan disiplin kepada siswa itu kurang efektif. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang mendapatkan ranking yang rendah, ya, ranking yang dianggap tidak sesuai dengan harapannya, itu akan timbul rasa malu. Ketika dibagi rapor ditanya sama orangnya, "Dek, udah dibagi rapor udah Bu? Ranking berapa?" Mereka enggan untuk berbicara kalau rankingnya rendah, ya. Karena ada rasa malu yang tertanam di dalam hatinya
karena ada sistem perankingan tersebut. Kemudian yang terakhir itu merampas hak menghargai dirinya. Artinya ketika mereka umpamanya sudah melakukan suatu pekerjaan yang membanggakan orang tua atau guru, umpamanya ada siswa yang sudah bisa membaca satu kata umpamanya, kemudian besok harinya ketika dites dia berbicara kalau di rumahnya, "Mah, saya udah bisa membaca satu kalimat, kemarin satu kata." "Oh, bagus nak, terima kasih ya, anak ini pintar," katanya orang tua begitu ya. "Nah, nanti mama kasih SD ya." Nah itu artinya ketika mereka sudah mempunyai rasa bangga yang datang dari dirinya sendiri karena sudah bisa membaca satu kalimat yang awalnya jadi satu kata, itu seakan-akan tidak dihargai oleh orang tuanya atau ibu gurunya karena dijanjikan memberi SP. Jadi seolah-olah membunuh rasa bangga mereka yang timbul dari dirinya. Padahal saya sudah bangga, anak itu sudah bangga, sudah merasa berhasil, ya, bahwa dirinya sudah bisa meningkat dalam tingkat membaca. Oh, saya masih diberi penghargaan dengan memberikan es krim. Itulah yang mungkin akan merampas dari hak mereka untuk menghargai dirinya sendiri. Nah selanjutnya, sekarang kita bahas tentang konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau tadi kita bahas konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah sekarang kita coba sama-sama untuk membahas tentang konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah sini ada konsekuensi. Kita itu kata konsekuensi kadang-kadang sudah tidak asing lagi ya Pak Bu. Kira-kira konsekuensi itu apa? Coba kata konsekuensi. Misalkan seseorang itu, anak itu sudah menumpahkan makanan dari temannya sampai berantakan, kotor. Itu konsekuensinya apa? Konsekuensinya otomatis mereka harus membersihkan dari apa yang telah dia lakukan terhadap temannya. Itu merupakan konsekuensi apa yang harus dia perbuat dari atas perbuatan yang sudah dilakukan. Nah, konsekuensi ini biasanya penguatan dalam jangka pendek. Artinya mereka mempunyai tanggung jawab itu untuk membersihkan bekas minuman yang mereka tumpahkan itu, yang dia tumpahkan itu dalam jangka pendek ketika memang waktu itu mereka sudah melakukan pelanggaran seperti itu atau gangguan seperti itu ya. Nah kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Artinya ketika hal itu terjadi lagi di lain waktu, itu harus dimonitoring, harus diawasi. Apakah mereka itu secara spontan melakukan hal itu, umpamanya langsung membersihkan tanpa disuruh oleh ibu bapak guru. Itu perlu monitoring, itu perlu pengawasan yang berkelanjutan. Kemudian yang selanjutnya stimulus respon. Nah stimulus ini artinya ketika anak itu tadi yang menumpahkan makanan temannya, itu kan pasti oleh ibu bapak guru, umpamanya nanti kamu sudah menumpahkan makanan temanmu, ya. Terus kamu harus membersihkannya, harus meminta maaf dan langsung membersihkannya itu. Pasti si Ranti itu akan bilang ya Bu. Itu adalah respon. Nah, jadi stimulus yang kita berikan tadi itu akan direspon oleh anak tersebut dengan mengiyakan dan dia membersihkan tumpahan makanan di kelas itu. Selanjutnya siswa menghormati peraturan. Artinya siswa bagaimana cara mereka menghormati peraturan sekolah yang sudah ditetapkan dan disepakati bersama. Jadi dia tahu apa yang harus dia lakukan ya, tentang peraturan yang sudah tertera, yang sudah ditetapkan bersama-sama. Kemudian yang terakhir yaitu kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi konsep disiplin dengan identitas sukses dengan prinsip konsekuensi ini akan menimbulkan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Artinya
ketika mereka disuruh membersihkan oleh ibu bapak guru makanan yang berserakan di lantai, padahal mereka dalam pikirannya sebenarnya saya tidak ingin melaksanakan itu dulu, saya ingin meminta maaf dulu sama teman saya. Tetapi kenapa ibu bapak guru langsung menyuruh untuk membersihkannya? Jadi mereka itu tidak diberi kesempatan untuk berpikir apa yang akan mereka lakukan. Padahal dalam dirinya dia itu sudah punya pikiran, saya ingin meminta maaf dulu, aku akan membersihkannya. Itu adalah kehilangan waktu untuk mereka merenungi dan memikirkan apa yang harus mereka lakukan. Nah, kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses ini adalah ada yang namanya restitusi. Nah, inilah Bapak yang saya pelajari dalam program penggerak ini tentang bagaimana penerapan disiplin dengan menggunakan prinsip restitusi. Nah, restitusi ini merupakan suatu konsep disiplin dengan identitas sukses di mana murid bertanggung jawab terhadap perilakunya. Jadi ketika melakukan suatu pelanggaran, murid itu akan bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan terhadap perilakunya. Kemudian yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Artinya, ketika mereka ingin bertanggung jawab atas kesalahannya, itu akan fokus pada pemecahan masalah selamanya, ya, dalam jangka panjang. Dia akan teringat oleh peserta didik itu kalau seandainya hal itu terjadi di kemudian hari, tentu dia akan secara spontan melakukan tanggung jawabnya, apa yang dia sudah tahu tentang apa yang harus dia lakukan. Kemudian siswa menghormati dirinya dan orang lain. Artinya ketika siswa sudah mempunyai dorongan motivasi dirinya untuk memperbaiki dirinya, untuk menghormati orang lain, artinya dia sudah dapat menghargai dirinya sendiri, ya. Dan orang lain tentunya orang yang menjadi, ya, akibat atau korban dari ketidakdisiplinan mereka. Jadi dia itu akan menghormati orang lain. Bagaimana caranya supaya hal tersebut tidak terjadi lagi. Kemudian ada teori kontrol. Nah, teori kontrol ini bertolak belakang dengan stimulus respon tadi. Kalau dalam teori kontrol, ketika dirinya sudah memegang kontrol diri, itu tidak menunggu perintah dari orang lain. Ketika mereka melakukan suatu pelanggaran, mereka itu akan punya kontrol diri, ya. Bagaimana yang harus dilakukan, dan kedepannya mungkin itu akan menjadi diingat oleh mereka, akan tertanam dalam diri mereka, akan mampu mengontrol dirinya. Oh, saya itu jangan melakukan itu karena waktu itu juga saya menimbulkan ini. Itu ada kontrol diri, ya, yang timbul dari dirinya. Kemudian siswa bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi artinya ketika dia melakukan suatu kesalahan, dia bersemangat untuk memperbaikinya tanpa adanya suruhan atau dorongan dari orang lain, dari ibu bapak guru, ya. Mereka itu tetap bersemangat memperbaiki apa yang sudah dilakukannya, ya. Itulah merupakan semangat memperbaiki kesalahan. Nah, itulah Bapak Ibu guru kaitannya dengan konsep disiplin dengan identitas sukses melalui restitusi. Nah, selanjutnya mari kita perdalam lagi, mari kita bahas lagi apa itu restitusi. Konsep disiplin pendekatan restitusi pada sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini merupakan pendapat dari dosen 2004. Nah, adapun ciri-ciri dari restitusi tersebut, di antaranya yang pertama bukan menebus kesalahan,
namun belajar dari kesalahan. Jadi mereka itu, kita menanamkan disiplin itu bukan untuk bagaimana menebus kesalahan, tetapi mereka harus berpikir bagaimana belajar dari kesalahan yang sudah dia perbuat. Artinya supaya nanti ke depannya itu menjadi cerminan, menjadi pedoman mereka bahwa ketika melakukan kesalahan itu ada makna atau ada hal yang dapat mereka ambil dari kesalahan tersebut. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan tawaran bukan paksaan. Artinya kita ketika mendisiplinkan siswa bukan dalam artian untuk langsung memberikan solusi, tetapi kita tanya, umpamanya tadi, ya, Randy, kamu sudah melakukan menumpahkan makanan temanmu. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Jadi dia yang akan berpikir apa yang akan dia lakukan, bukan kita yang langsung menyuruh membersihkannya. Itu. Dan itu merupakan perbaikan hubungan, bukan tawaran atau paksaan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Artinya kita sebagai pendidik harus dapat menuntun ya diri mereka untuk melihat ke dalam dirinya akan kesalahan yang sudah diperbuat, ya. Sehingga nantinya mereka tidak akan mengulangi kesalahan tersebut, ya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Itu seperti yang sudah saya paparkan tadi bahwa salah satunya adalah manusia itu membutuhkan kebutuhan dasar. Nah, suatu tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh siswa tentunya ada dasar yang mendasari tindakan tersebut. Contohnya tadi, ketika seorang siswa menumpahkan makanan di dalam kelas karena mereka itu saling lari-larian di dalam kelas, ke sana ke sini, lari-larian sambil main, ya. Otomatis itu kita harus respect, kita harus tahu sebenarnya apa kebutuhan dasar mereka yang perlukan. Mungkin mereka merasa bosan dan jenuh di kelas sehingga mereka ingin bermain tanpa memikirkan atau tanpa mempedulikan apakah ini di luar atau di dalam kelas, sehingga terjadi kesalahan seperti tadi. Itu yang dinamakan dengan mencari kebutuhan dasar. Jadi setiap kesalahan tentu ada yang mendasari tindakan tersebut, yang menyebabkannya apa. Kemudian selanjutnya fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, nanti kita ketika ingin mendisiplinkan peserta didik, kita fokus pada karakter mereka, bukan pada tindakan yang diberikan kepada mereka, ya. Artinya setiap peserta didik tentunya mempunyai karakter yang berbeda. Nah, kita sebagai peserta didik diharapkan bukan berkewajiban untuk membunuh atau menghilangkan karakter itu, tetapi kita berkewajiban untuk mengarahkan karakter itu kepada hal yang lebih baik. Contohnya sering kita mengalami kadang-kadang di kelas kan ada siswa yang main bola di dalam kelas, ya. Itu kan akan mengganggu kenyamanan pembelajaran. Nah, bukan istilah yang harus kita pegang itu masalah kesukaannya pada main bola. Justru kita harus tahu, oh karakter anak ini sukanya main bola, olahraga. Coba kita untuk dimanfaatkan karakter anak itu diarahkan kepada hal-hal yang lebih positif lagi. Jadi bukan tindakan ketika anak itu melakukan itu langsung diberi hukuman, bukan itu yang diharapkan. Ya, inilah langkah-langkah restitusi ketika menghadapi peserta didik yang melakukan suatu kesalahan atau tindakan. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Artinya ketika siswa-siswi kita melakukan suatu kesalahan, kita fokus untuk mencarikan solusi. Solusinya seperti apa? Ya. Seperti tadi, ya. Kalau kamu melakukan kesalahan, pokoknya melupakan makanan tadi. Coba Bapak akan kira sekarang kamu solusinya seperti apa? Kamu apa yang akan ditindaklanjuti oleh kamu, yang akan dilakukan oleh kamu? Solusi apa? Jadi dia itu dituntut untuk dapat memikirkan solusi yang terbaik, ya, yang harus mereka lakukan. Itu adalah langkah-langkah restitusi yang mungkin ya Ibu Bapak sementara ini kita terus terang saja di dalam pembelajaran menghadapi anak-anak yang tidak disiplin,
Kira-kira sementara ini kita itu masuk ke mana ya? Memberikan hukuman atau apa? Kadang-kadang memberikan hukuman kan terhadap anak yang melanggar itu. Yaitu merupakan langkah-langkah dari sisi restitusi. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu tentang perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Ini saya mengambil contoh kasus siswa sering bermain di dalam kelas saat waktu pembelajaran. Nah, kalau kita berprinsip pada pemberian hukuman, tentu guru akan menghukum siswa tersebut umpamanya dengan berdiri di depan kelas atau di lapangan di luar kelas selama jam pelajaran. Dan guru pasti akan merasa marah, ya, merasa marah. Siswa menjadi takut karena takut dihukum oleh ibu bapak guru. Nah, itu kalau hukuman seperti yang sudah tadi dipaparkan. Kemudian ada konsekuensi. Nah, dalam konsekuensi guru memberikan konsekuensi untuk umpamanya merangkum materi yang dijelaskan saat istirahat karena dia itu tidak memperhatikan materi pembelajaran. Maka konsekuensinya mereka harus merangkum materi itu ketika pembelajaran tersebut di waktu istirahat dan membacakannya di depan kelas. Karena mereka sudah melakukan kesalahan, maka ada konsekuensi yang harus mereka tanggung. Nah, dalam hal ini tentunya guru tegas dan siswa menghormati peraturan tentunya. Ya. Itu adalah konsekuensi seperti yang sudah dipaparkan tadi sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah restitusi. Nah, inilah restitusi adalah penyelesaian kedisiplinan atau penerapan kedisiplinan yang diharapkan kita terhadap peserta didik, yaitu sistem restitusi. Restitusi ini tentunya ketika suatu siswa melakukan suatu kesalahan, dia itu tidak langsung memberikan hukuman atau teguran, tetapi menanyakan dulu keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi bukan langsung memberi hukuman, tetapi coba membantu menyelesaikan masalah tersebut supaya siswa itu dapat bertanggung jawab secara sadar, secara timbul dari dirinya sendiri, bukan karena disuruh orang lain, dan untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Dalam hal ini, guru harus sifat terbuka, artinya siswa menghormati dirinya dengan adanya niat dari siswa tersebut untuk bertanggung jawab atas perilaku yang sudah dilakukannya, atas kesalahan yang sudah dilakukannya. Itu artinya dia sudah menghormati dirinya sendiri dan tentunya menghargai orang lain. Ya, itu adalah restitusi. Ya. Selanjutnya, ini ada 5 posisi kontrol restitusi. Nah, sini ada penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nah, kira-kira setelah tadi saya memaparkan sebagian materi, kita di sekolah ini sebagai apa kira-kira di sini? Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, atau apa? Biasanya kita penghukumnya, Bu, ya, termasuk saya sendiri, kan kadang-kala kita menghadapi kedisiplinan siswa itu yang dulu yang pernah kita lakukan itu kita berposisi sebagai penghukum ketika menghadapi siswa melakukan kesalahan, gitu ya. Nah, ini ada 5 posisi kontrol. Nah, kemudian pembuat rasa bersalah, ya, jadi mereka itu ada perasaan bersalah pada diri mereka, ya. Kemudian penyelesaian ada sebagai teman, kemudian sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nah, mari kita bahas satu persatu bagaimana posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol kasus siswa saling menghina
antar sesama teman. Nah, kalau sebagai penghukum, tentunya patuhi aturan sekolah, lalu disuruh berdiri di depan kelas. Itu adalah posisi sebagai penghukum. Kemudian, ketika posisi kita melaksanakan pada posisi pembuat rasa bersalah, artinya kita tentu kepada siswa tersebut akan berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, nak, ya, Bapak merasa kecewa sama kamu. Jadi seolah-olah dengan ada ucapan seperti itu dari ibu bapak guru, jadi siswa itu akan merasa bersalah karena sudah mengecewakan dari ibu bapak guru. Ya, ketika kita berkata demikian kepada siswa tersebut. Kemudian kalau posisi sebagai teman, umpamanya jangan saling menghina ya, buat Pak Guru menjadi bangga. Kali ini Bapak maklumi kamu salah. Jadi kita itu seolah-olah teman dari mereka, dan kita masih mentoleransi kelakuan atau kesalahan yang dia perbuat pada saat itu. Ya. Jadi jangan saling menghina ya, buat Pak Guru menjadi bangga. Kali ini Bapak maklumi kamu salah. Itu adalah posisi sebagai teman. Kemudian ada posisi sebagai pemantau. Artinya kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, ini berkaitan dengan tadi konsekuensi. Jadi seolah-olah pemantau itu masih berkaitan dengan konsekuensi yang harus dilakukan oleh pembuat kesalahan. Ya, itu pemantau ya. Jadi hampir cenderung sama dengan konsekuensi. Kemudian manajer. Nah, inilah yang kita upayakan penanaman atau penyelesaian masalah terhadap anak didik kita itu kita memposisikan diri sebagai manajer. Artinya, apakah kamu tahu kesalahanmu ketika anak itu dipanggil? Ya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Ya. Jadi kita sebagai pendidik tidak langsung memvonis, tidak langsung menyalahkan mereka. Ya. Tetapi kita coba tanya alasan mereka. Apakah kamu tahu kesalahan yang sudah dia perbuat? Kemudian bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Itulah posisi manajer yang mungkin sementara ini kita semua akan merasa kesulitan juga. Karena pembiasaan tadi, kita pembiasaan dalam menghadapi anak yang tidak disiplin itu memposisikan diri sebagai penghukum. Gitu ya. Nah, selanjutnya ketika kita ingin menciptakan atau menerapkan kedisiplinan positif kepada siswa, kita harus mempunyai keyakinan kelas yang disepakati oleh siswa-siswi kelas tersebut. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan saja. Di sini saya katakan sebagai keyakinan kelas, ya. Tidak peraturan kelas. Nah, ini ada beberapa pertanyaan pemantik untuk kita dapat membedakan mengapa tidak keyakinan kelas, ya, mengapa tidak peraturan kelas tetapi keyakinan kelas. Contoh gini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan sabuk pengaman pada saat mengendarai kendaraan roda 4 atau mobil? Kira-kira mengapa, Bu? Ada memakai sabuk pengaman? Coba. Atau harus memakai helm ketika mengendarai kendaraan roda 2? Iya, untuk keselamatan, ya. Karena seandainya kalau mereka kecelakaan terbentur apa, kalau dia memakai helm atau dia biasa memakai sabuk pengaman, tentu dia itu akan setidaknya mengurangi risiko dari kecelakaan, ya, untuk keselamatan. Nah, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Coba, mengapa kita perlu memakai masker dan mencuci tangan? Kira-kira apa alasannya? Supaya apa? Supaya sehat. Iya, benar Pak. Supaya sehat kan?
Jadi seandainya kalau mereka tidak mencuci tangan, tidak memakai masker seperti kemarin ya waktu masa COVID pandemi ya, anak diwajibkan memakai masker. Itu tujuannya supaya sehat. Ya. Kalau sebatas aturan tentunya akan lain. Ya. Nah, tadi dikatakan yang pertama adalah untuk keselamatan, yang kedua untuk kesehatan. Nah, itulah yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Bahwa mereka itu yakin ketika melakukan itu, saya supaya selamat, saya supaya sehat. Bukan beraturan. Kalau beraturan cukup mungkin pamannya ditulis saja pengendara kendaraan bermotor wajib memakai helm, atau kendaraan sopir yang mengendari kendaraan wajib memakai sabuk pengaman. Itu adalah sebatas peraturan. Ya. Lain lagi dengan tadi, yaitu karena adanya keinginan untuk selamat dan adanya keinginan untuk sehat. Itulah yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Selanjutnya, Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu, minggu kemarin, saya sudah melakukan membuat keyakinan kelas ya di kelas 5, di mana saya bersama-sama siswa untuk berdiskusi tentang peraturan. Jadi kita berdiskusi supaya tercipta kedisiplinan kelas. Kita berdiskusi dengan siswa-siswi tentang peraturan yang harus kita tetapkan, peraturannya apa saja gitu. Kemudian setelah sepakati ada aturan seperti ini, aturannya ini, kemudian kita merumuskan peraturan tersebut menjadi suatu keyakinan, ya, menjadi suatu keyakinan. Nah, keyakinan inilah yang akan kita sepakati di kelas ketika kita untuk menanamkan disiplin kepada peserta didik kita. Kemudian setelah kita sepakat akan keyakinan tersebut, kita menempelkan keyakinan kelas itu di dalam kelas, ya, untuk supaya mereka diingat, ya, sebagai rambu-rambu ketika mereka melakukan suatu tindakan, karena mereka sudah menyepakati keyakinan kelas mereka, gitulah ya. Nah ini saya harap mungkin nanti setiap ibu bapak guru di kelasnya masing-masing untuk membuat suatu keyakinan kelas. Karena kenapa tidak keyakinan sekolah Pak? Karena kalau keyakinan sekolah itu ruang lingkupnya terlalu luas, ya. Beda lagi. Karena karakter kelas tersebut dengan karakter kelas lain tentunya beda. Makanya yang harus kita buat adalah minimal keyakinan kelas yang disepakati oleh siswa-siswi kelas tersebut. Itulah. Kemudian ini contoh keyakinan kelas, ya, yang sudah saya perbuat kemarin, dan tentunya ibu bapak guru nantinya akan membuat keyakinan kelas juga di masing-masing kelasnya, ya. Gitu. Ini yang nanti bahas kita sama-sama saja. Nah kemudian ini bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, yang namanya keyakinan kelas itu tentunya lebih abstrak dari peraturan, ya. Artinya ketika umpamanya kita mempunyai aturan harus permisi ketika lewat di depan ibu bapak guru, harus berbicara lembut atau tidak berbicara kasar kepada teman dan ibu bapak guru. Itu ada contohnya. Contohnya itu adalah dari aturan itu sebenarnya harus lebih abstrak lagi dengan umpamanya kita harus menghormati guru dan orang lain atau menghormati teman. Ya otomatis kan bagian tadi tidak berbicara kasar itu bagian dari menghormati. Ya. Jadi tidak berperinci bahwa menghormati orang lain itu contohnya seperti ini. Nah, kita buat lebih abstrak lagi. Jadi menghormati orang lain, gitu ya. Kemudian berupa pernyataan universal, artinya menyeluruh, bersifat umum. Tadi ya, kalau menghormati orang lain kan bersifat umum, menyeluruh, ya. Tidak terperinci menghormati itu seperti apa. Gitu. Jadi udah tercakup kepada kata tersebut. Ya. Sifatnya, jadi kitanya jangan katanya yang panjang-panjang, yang penting ruang lingkupnya masuk ke sana. Gitu. Kemudian dibuat bentuk positif. Artinya umpamanya
senantiasa menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Nah, itu dengan kata-kata yang lebih positif. Kan tidak diungkapkan tidak boleh membuang sampah dalam kelas, tidak boleh memakan jajanan di dalam kelas, gitu ya. Itu lebih dibuat positif lagi. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kata-katanya itu jangan kata-kata yang panjang, yang penting sudah mewakili bahwa kalau perilaku itu melanggar ini. Jadi buat dengan kata-kata yang sedikit saja. Jangan, yang penting mudah diingat oleh siswa-siswi kita. Kemudian selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Nah, itu tadi. Jadi keyakinan kelas itu lebih baiknya disepakati kelas itu tersebut karena disesuaikan dengan kondisi kelas itu, dengan karakter siswa kelas itu, ya. Itu harus disesuaikan antara keyakinan yang kita sepakati dengan kondisi kelas. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam saat membuat. Artinya kita berdiskusi bersama siswa, ya, bersama warga kelas atau bahkan bersama warga sekolah untuk mendiskusikan dalam pembuatan keyakinan kelas supaya nantinya menjadi kesepakatan bersama, ya. Itulah langkah-langkah untuk pembentukan suatu keyakinan kelas. Nah, di dalam penyelesaian permasalahan yang kita hadapi yang dilakukan oleh peserta didik, di sini di dalam pembelajaran yang sudah saya laksanakan dalam program guru penggerak, saya dikenalkan dengan adanya penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini menyangkut 3 poin yang harus kita lakukan ketika kita menyelesaikan suatu permasalahan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Artinya kita semua akan melakukan hal terbaik yang dapat kita lakukan. Jadi umpamanya kalau ada siswa yang melakukan kesalahan, kita panggil, ya. Kemudian kita, apakah benar kamu melakukan hal itu? Kenapa kamu melakukan hal itu, nak? Kita tidak langsung memvonis, tapi tanyakan dulu apa alasannya mereka melakukan hal itu. Jadi kita stabilkan dulu apa yang terjadi atau yang dilakukan oleh anak tersebut. Itu adalah tahapan menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi semua perilaku mempunyai alasan. Tadi itu yang tanya mereka. Nah, kenapa kamu melakukan hal ini? Itu pasti mereka punya alasan. Yang itu alasannya itu tadi kaitannya dengan kebutuhan dasar yang mungkin mereka tidak terpenuhi itu. Ya. Itu kita harus ditanya dulu alasannya apa. Kemudian tindakan selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Umpamanya tadi ada seorang teman atau seorang siswa menghina temannya. Nah, kenapa kamu menghina temanmu? Apakah kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Iya Pak, apa? Harus saling menghormati. Nah itu, kita harus ingatkan, tanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati kita bersama. Ketika mereka melakukan suatu kesalahan, ya, kita semua memiliki motivasi internal tentunya, ya. Ada dorongan atau motivasi yang datang dari dirinya sendiri. Itu tentang segitiga restitusi. Memang Bapak Ibu dalam pelaksanaannya kita itu merupakan tantangan bagi kita sebagai pendidik, karena kita yang hadapi itu adalah anak-anak dengan berbagai karakter, dengan berbagai perilaku. Tentunya merupakan tantangan bagi kita untuk bagaimana kita menyikapi hal tersebut sehingga kita tidak menimbulkan efek negatif terhadap peserta didik kita, tetapi kita dapat mengarahkan, dapat membimbing mereka kepada hal yang lebih baik. Nah, untuk itu mari kita sama-sama, ya, dalam penerapan di sekolah kita yang tercinta ini untuk senantiasa berusaha
ketika kita menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi dari siswa-siswi kita untuk melakukan sikap-sikap yang bijak, sikap-sikap yang tentunya memerlukan kesabaran. Karena guru itu kadang-kala memang secara emosi, secara amanah kita manusiawi ya. Kadang-kala suka jengkel, suka marah, tetapi kita harus ingat, kita sebagai pendidik, kita sebagai among ya, sebagai pengasuh, sebagai penuntut dari anak didik kita. Itulah mungkin yang harus selalu kita ingat ya. Harus selalu mempunyai kontrol diri. Kemudian ini ada contoh penyelesaian kasus, video penyelesaian kasus yang sudah saya laksanakan kemarin ketika ada beberapa siswa yang melakukan pelanggaran atau tindakan ketidakdisiplinan. Mari kita sama-sama untuk sekelumit memperhatikan video ketika saya melakukan penyelesaian masalah terhadap peserta didik. Apakah benar, Akmal, temanmu itu mungkin membawa bekalnya sedikit ya, jadi mereka pun mungkin tidak cukup, tetapi mereka tidak melakukan hal yang seperti Akmal lakukan. Apakah Akmal tahu perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak baik? Tapi kenapa Akmal masih melakukannya? Apakah orang tua Akmal tidak pernah memberi uang jajan? Iya, temanmu juga mungkin membawa uangnya sedikit dan bahkan ada yang tidak membawa uang sama sekali. Tapi mereka tidak melakukan perbuatan pemalakan. Apakah kamu masih ingat peraturan kita? Coba kamu sebutkan. Iya, ya. Jadi kamu yakin bahwa itu perbuatan yang tidak baik? Iya, Pak. Nah, terus kiranya hal apa yang dapat kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Harus menggantinya ketika saya punya uang dan harus menggantinya. Ya, terus kepada yang dipalaknya harus bagaimana? Meminta maaf. Ya baiklah, nanti sama-sama kita mencari jalan untuk menyelesaikannya ya. Ya, Pak, terima kasih. Ya, kamu tentunya ingin menjadi anak yang disayangi ya, dan mempunyai banyak teman, bukan? Ya, Pak. Nah, kiranya kalau kamu ingin mempunyai banyak teman, harus apa yang bisa kamu lakukan? Harus menghormati dan harus menghargai dan harus menyayangi. Iya, baiklah Akmal. Dan Bapak harap kedepannya Akmal tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu ya. Ya, Pak. Nah, kalau begitu silahkan Akmal boleh masuk ke kelas lagi untuk mengikuti pembelajaran dengan teman-teman. Ya, Pak. Tapi ternyata Pak Guru tidak marahi saya, malah menasehatinya agar saya tidak boleh mengulangnya perbuatan itu karena hal itu adalah tidak baik dan akan membantu menyelesaikannya. Terima kasih Pak Guru, saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Tadi ketika istirahat, Bapak melihat kalian saling bertengkar. Ada apa? Karena saya dihina sama Dewi, Pak. Katanya ibu saya namanya Baskom, padahal ibu saya namanya Kokon. Apa benar, Debbie? Ya, tapi saya cuma bercanda saja. Debbie, bercanda itu boleh,
tetapi jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Kenapa kamu masih melakukannya? Apa alasan kamu? Karena dia juga suka menghina ayah saya duluan dengan sebutan Bako, karena ayah saya namanya Koko. Saya mah cuma satu kali Pak, tapi Dewi terus-terusan menghina ibu saya. Ya sudah, di sini masalahnya bukan sering atau tidaknya. Saling menghina dengan sesama teman itu adalah hal yang tidak baik, ya. Apalagi sampai membawa-bawa nama orang tua, ya. Apakah kamu masih ingat kesepakatan kelas kita? Iya Pak. Coba kamu siap disebutkan. Sesama teman. Tuh kan, kamu masih ingat. Jadi sesama teman itu harus saling menghargai, tidak boleh saling menghina. Kita di sekolah semuanya saudara, ya. Jadi tidak boleh saling menghina. Kalau kita tidak ingin dihina oleh orang lain, maka kita tidak boleh menghina kepada orang lain. Dan ketika kita ingin dihargai oleh orang lain, maka kita harus menghargai kepada orang lain. Iya Pak, saya salah. Ya Pak. Ya, jadi menurut kalian, nilai kebaikan apa yang harus kalian lakukan supaya kalian bisa hidup rukun? Harus saling menghargai Pak. Ya, benar. Bapak harap kalian harus saling menghargai dan saling memaafkan, dan harus berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan seperti ini. Iya Pak, terima kasih. Ya Pak. Jadi saya minta maaf. Ya, saya juga sih minta maaf. Baiklah, kalau kalian sudah saling memaafkan, silahkan kalian boleh masuk ke kelas masing-masing untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum, nama saya Silvi. Pada saat saya dan Dewi dipanggil oleh Bapak, saya berdua yang saling bertengkar merasa senang karena Pak Guru telah mempertemukan kami, sehingga kami sama-sama menyadari dan saling memaafkan kesalahan masing-masing. Benar kata Pak Guru, jika kita mau dihargai orang lain, maka kita harus menghargai orang lain. Selain itu, kita juga harus belajar bersabar. Ya, itulah Ibu Bapak Guru sebagai sekelumit contoh ya dalam penyelesaian masalah yang kita hadapi sehari-hari dalam kegiatan pembelajaran terhadap siswa-siswi kita. Jadi pada dasarnya kita selaku pendidik itu tidak gampang dan banyak beban tanggung jawab yang harus kita laksanakan. Ya. Jadi tidak hanya kita untuk mentransfer ilmu saja, tetapi yang terpenting kita dapat memahami dan mengarahkan karakter mereka yang dianggap kita kurang baik menuju pada hal yang lebih baik lagi. Itulah sekelumit contoh penyelesaian permasalahan yang saya hadapi dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, Ibu Bapak, dalam rangka menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi posisi kontrolnya saat ini, bagaimana pelaksanaan dan pengendalian dirinya sebagai AMO, ya, sebagai manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, hal itu merupakan standar dari pendidikan nasional, ya. Dan mungkin sesi pembelajaran kita hari ini mendekati detik-detik terakhir, ya. Semoga kegiatan belajar kita ini memberikan manfaat sehingga kita dapat menciptakan dan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang tentunya di dalam pelaksanaannya tentu tidak bisa berjalan sendiri-sendiri ya Ibu Bapak. Kita harus berkolaborasi, harus saling mengingatkan ya antara rekan kerja kita di sekolah. Karena tentunya masukan dan saran dari teman kita itu sangat kita perlukan ketika kita menghadapi berbagai permasalahan yang kita hadapi di sekolah kita. Dan mudah-mudahan dengan kesabaran, dengan ketekunan, dan kita mempunyai
semangat pantang menyerah untuk senantiasa membimbing, mengarahkan dan menuntun siswa-siswi kita kepada hal yang lebih baik. Anggaplah sesuatu permasalahan yang timbul menjadi pengalaman bagi kita, menjadi tantangan bagi kita untuk bagaimana kita menyelesaikannya dengan baik. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Guru bergerak dan menggerakkan menuju Indonesia maju. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan yang mungkin menimbulkan suatu kesalahan pemahaman. Itu mungkin kesalahan dari saya pribadi, dan mudah-mudahan saja kedepannya kita dapat berkolaborasi dan saling mengingatkan antara satu yang lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya silakan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Air atas paparannya, dan semoga dapat menambah ilmu untuk kita, ya Bapak Ibu. Semoga menjadi inspirasi untuk kita dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin saya mempersilakan kepada Bapak Ibu guru yang akan mengajukan pertanyaan. Mungkin saya persilahkan. Baiklah, Ibu Bapak, mungkin ada hal-hal yang ingin Ibu Bapak tanyakan. Mari kita sharing, mari kita diskusikan dalam kesempatan kegiatan hari ini. Ibu, ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Tadi dijelaskan pada motivasi perilaku itu ada 3. Salah satunya yaitu memberikan motivasi dengan reward atau penghargaan. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana menerapkan kedisiplinan dan semangat siswa dalam belajar dengan pemberian reward atau penghargaan yang efektif. Sementara yang kita tahu bahwa anak seusia SD cenderung mengharapkan reward tersebut. Apakah dengan motivasi reward atau penghargaan akan berhasil meningkatkan kedisiplinan siswa? Terima kasih kepada Ibu ya, yang sudah menanyakan tadi intinya bagaimana pelaksanaan pemberian reward kepada usia SD supaya berhasil dengan efektif. Sementara tadi saya katakan bahwa reward itu istilahnya kurang efektif ya Bu, kalau kita berikan penerapan kedisiplinan kepada anak. Jadi istilahnya anak itu mau melakukan hal itu karena ada iming-iming sesuatu ya. Nah, perlu kita ketahui ya Bu Bapak, sebenarnya memang seusia SD itu mereka itu masih memerlukan motivasi berupa pemberian hadiah atau reward ya, umpamanya ucapan dan tindakan perilaku yang menimbulkan kesenangan pada mereka. Nah, yang dimaksud dengan pemberian reward yang kurang efektif bagi siswa itu adalah pemberian reward yang secara konsisten, secara kontinu kita terus berikan kepada anak dalam bentuk materi ya Bu ya. Jadi si anak itu mau melakukan itu karena diberi hadiah, umpamanya, nah tolong jangan buang sampah sembarangan ya, nanti Bapak kasih permen gitu ya. Itu anak baru semangat tidak membuang sampah karena dia akan mendapat permen. Jadi ketika dia melakukan kedisiplinan itu bukan didasarkan atas kesadaran sendiri, karena didasarkan atas dia akan mendapatkan hadiah. Itulah reward yang harus kita sedikit demi sedikit kita hilangkan pada anak didik kita. Karena yang namanya reward itu, kalau seperti kita ketahui, tidak saja berupa materi, ya, bisa dengan perubahan tindakan. Contohnya ketika kita melihat anak membuang sampah di tempat sampah, kita beri reward, kasih anak Bapak ini memang sudah rajin ya, cantik ini sudah rajin, sudah tahu bisa buang sampah
ke tempatnya. Terima kasih ya. Sambil dibelai ya anak itu. Jadi dengan pujian gitu ya Pak? Dengan pujian, bukan dalam bentuk materi. Jadi mereka itu akan merasa senang, merasa dihargai, gitu ya. Jadi, memang anak itu cenderung usia ini masih membutuhkan reward, gitu. Tapi yang reward dimaksud di sini kita usahakan jangan reward yang berupa materi. Ya karena materi itu sifatnya kadangkala sementara ya. Dia mau melakukan hal itu karena ada iming-iming sesuatu yang akan diberikan. Jadi banyak tentunya kita sebagai pendidik banyak cara-cara sikap dan perilaku kita untuk menimbulkan rasa senang, rasa dihargai oleh anak didik kita. Kan anak didik kita dengan berikan pelajaran, dengan berikan pujian, ya, sanjungan juga akan merasa senang kan. Tentunya mereka akan merasa senang. Itu mungkin untuk jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas waktu bertanyanya. Maka barangkali ada yang ingin bertanya lagi, dipersilakan. Bapak Ibu mangga yang mana? Bapak dulu, Ibu dulu. Oh, Bapak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, ini bukan semata pertanyaan, ini hanya sebuah masukan aja, minta masukan aja bagaimana cara mengatasi seorang siswa yang malas untuk masuk sekolah. Bahkan kebiasaannya itu seolah-olah tidak mendapat perhatian dari orang tuanya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak. Pertanyaannya bagus sekali. Memang hal-hal tersebut itu tidak dipungkiri kita dalam kehidupan keseharian kita, dalam pembelajaran sekolah kita sering dihadapkan kepada kemalasan siswa untuk masuk sekolah. Kadang-kala kan siswa ada yang 1 minggu, 2 minggu, bahkan tidak pernah masuk lagi ke sekolah, gitu ya. Itu merupakan permasalahan. Dan permasalahan itu memang harus kita tanggap untuk cepat menanganinya. Nah, kalau menurut saya, ketika kita dihadapkan dengan masalah seperti itu, sebaiknya kita berkolaborasi dengan orang tua juga. Kita kan umpamanya di sekolah sudah dibentuk komite kelas, ya. Komite kelas kita coba sharing, kita tanyakan bagaimana kondisi di rumahnya, bagaimana kesehariannya. Bahkan kalau penting kita datang ke rumahnya, kita tanyakan langsung ke rumahnya. Karena kita tahu, karena mungkin anak itu tidak mau sekolah itu tentu punya alasan kenapa tidak mau sekolah. Jadi kita tidak hanya dapat menilai dari jauh, tidak bisa kita memvonis bahwa anak itu malas atau anak itu nakal atau tidak baik. Nah tentunya kita harus ada langkah-langkah yang harus kita ambil ya sebelum kita menyimpulkan tentang karakter anak tersebut. Contohnya kita melakukan jemput bola, kita kunjungi ke rumahnya. Karena kemungkinan saja apakah sikap anak itu ada faktor dari keluarga, mereka itu tidak terperhatikan oleh orang tuanya, atau memang mereka umpamanya kadang-kadang ya Pak, ada beberapa anak itu tidak mau sekolah, banyak main dengan orang-orang yang dewasa yang usianya lebih dan mereka bergaulnya dengan orang-orang yang dewasa sehingga mereka terbawa arus terhadap perilaku orang-orang dewasa. Ya, itu memang harus ada pendekatan. Sering ada pendekatan kita selaku pendidik, artinya kita sebagai pelayan, kita guru dikasih amanat untuk mendidik dan mengarah anak didik kita, ya. Tentunya ada beban tanggung jawab yang harus kita lakukan. Tidak hanya kita berpangku tangan berdiam diri saja di sekolah. Jadi istilah jangan merasa ada rasa minder atau ada merasa masa kita seorang guru harus menyusul ke rumahnya atau harus kita yang datang. Artinya orang tua atau yang datang ke sekolah itu mungkin untuk sementara ini itu adalah hal atau pemikiran yang tidak tepat. Karena kita berusaha menuntun mereka kepada arah yang lebih baik. Mungkin dengan kita berorganisasi dengan komite kelas, dengan langsung tahu keadaannya di rumah seperti apa, kemudian kita berkoordinasi dengan orang tuanya, kita berikan masukan-masukan untuk kemajuan anaknya, dan kita
kasih pandangan pemahaman kepada orang tua untuk masa depan anak tersebut. Ya, karena betapa pentingnya kita sekolah. Jadi sekolah itu tidak hanya cenderung untuk mencari pekerjaan. Kita tahu antara pergaulan anak-anak yang memang menjalani pendidikan dengan anak-anak yang putus sekolah tentu jauh berbeda. Ya. Jadi cenderung kita itu diusahakan anak tersebut untuk dapat termotivasi masuk sekolah. Bahkan saya sendiri mengalami di kelas saya ada seorang siswa waktu itu dia itu dikucilkan oleh temannya, sampaikan duduknya juga tidak mau. Orang-orang teman-teman itu tidak mau menemani duduk. Dia duduk sendiri, bahkan sampai orang tua pun datang ke sekolah dan berbicara bahwa anaknya mau pindah. Ya. Nah, dengan perkataan itu kita tidak serta-merta mengizinkan anak itu pindah, tapi kita harus tahu kenapa alasannya. Ya alasannya seperti itu, karena dia itu dikucilkan, orang lainnya tidak, teman-temannya tidak mau menemani, ya gitu. Nah itu coba saya melakukan pendekatan dengan anak tersebut. Nah langkah pertama yang saya lakukan waktu itu, saya ketika anak diberi tugas atau anak disuruh mengerjakan sesuatu, meskipun anak itu mengerjakan salah, kita kasih aplaus, kita apresiasi, kita beri sanjungan, sehingga teman-temannya itu merasa, oh memang ini kan oleh ibu bapak gurunya ternyata dinilainya baik, gitu ya. Sehingga sementara ini penilaian mereka terhadap dia itu kurang baik, sehingga dia tidak mau menemani mereka. Dan otomatis dari anak tersebut yang tadinya ada rasa minder, ada rasa percayaan terhadap dirinya, karena ada sanjungan, ada penyemangat, kata-kata penyemangat dari ibu bapak gurunya, tentu akan timbul lagi semangat belajar, gitu ya. Nah itu alhamdulillah setelah kami melakukan pendekatan, ya selalu memberikan apresiasi yang baik dan kita ungkapkan kepada teman-temannya. Nah ini seperti ini temanmu, ketika disuruh ke depan kita sanjung supaya mau, ya. Alhamdulillah ketika dia suruh memimpin lagu Indonesia Raya ke depan mau. Nah, itu kita berikan apresiasi dan tunjukkan kepada teman-temannya, nih yang harus dicontoh. Sehingga teman-temannya itu menilai dia itu udah tidak lain, ternyata bapak guru ternyata baik dengan keterangan mereka. Bahkan alhamdulillah sampai sekarang dia duduknya selalu ada teman, kemudian bahkan sepulang sekolah masih ada teman-temannya yang mengajak main ke rumahnya. Dan alhamdulillah waktu itu orang tuanya juga pernah menelpon saya, katanya, Bapak terima kasih, sekarang anak saya semangat mau sekolah lagi. Tadinya dia itu saya mau memindahkan dia ke sekolah lain karena dia itu merasa terkucilkan di sekolah, tetapi sekarang sudah semangat lagi belajar dan mendapatkan perhatian dari teman-temannya. Alhamdulillah, itulah mungkin salah satu, dan itu akan menimbulkan tentunya rasa bangga kepada kita, ya. Jadi kebanggaan kita terhadap siswa itu tidak hanya kita dinilai dari nilai akademis saja, terutama kita nilai dari perilakunya. Ketika mereka memberi perilaku yang baik, karena keberhasilan pendidikan itu tidak cenderung ditentukan oleh nilai akademik, ya. Tetapi yang dilihat yang paling utama adalah bagaimana sikap dan karakter anak didik kita, mempunyai sikap yang baik terhadap guru, terhadap orang tua dan teman-temannya. Mungkin itulah hal yang paling utama yang harus kita perhatikan. Itu mungkin jawaban dari saya. Mungkin. Baik, mungkin demikian Pak. Bagaimana barangkali akan menyanggah atau menambahkan? Atau sudah? Sudah, terima kasih. Mungkin barangkali ada satu atau dua penanya lagi, dipersilakan Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Tadi dikatakan bahwa guru perlu untuk membuat sebuah keyakinan kelas agar menjadi rambu-rambu kita dalam mendisiplinkan murid agar tidak melakukan tindakan atau permasalahan di kelas. Nah, yang ingin saya tanyakan Bapak, bagaimana jika terjadi suatu masalah di luar keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama? Terima kasih.
Ya baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Tadi di pemaparan sebelumnya bahwa keyakinan kelas itu penting kita bentuk, penting kita sepakati sebagai rambu-rambu kita untuk menanamkan sikap disiplin positif terhadap siswa didik kita. Nah, jadi permasalahan mungkin kadangnya siswa itu melakukan suatu kesalahan itu memang ada di luar kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Memang itu hal yang mungkin terjadi pada setiap anak. Kan kadang-kala anak bisa saja umpama kita merasa bimbang atau merasa bingung untuk melakukan tindakan. Oh, anak melakukan pelanggaran ini, sementara ini memang tidak ada kesepakatannya ketika kita menyebut kelas. Nah, dalam hal ini ya Bu, yang namanya keyakinan kelas itu artinya sifatnya itu tidak saklek. Jadi artinya kita harus evaluasi setiap saat, ya kita harus kontrol setiap saat. Bahkan kalau sampai terjadi demikian ada salah seorang siswa yang melanggar melakukan kesalahan di luar keyakinan kelas yang sudah disepakati, kita bawa permasalahan itu ke dalam musyawarah bersama. Kita bawa, oh anak ini sudah melakukan ini, anak-anak berarti itu ya, tetapi ini di luar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Coba menurut kalian ini perlu nggak kita tambahkan keyakinan kelas ini supaya tidak terjadi hal seperti ini. Jadi kita harus dievaluasi terus. Jadi artinya kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati itu bukan artinya tidak bersifat monoton atau statis, ya, tetapi harus berjalan disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi kelas. Ya, apalagi nantinya umpamanya kita udah bikin kesepakatan kelas di kelas 4 atau di kelas 5 gitu. Nantinya ketika kelas tersebut udah naik ke kelas yang lebih tinggi, ke kelas 6 atau ke kelas berapa, tentunya kelas yang baru itu tentunya kita harus membuat keyakinan kelas lagi yang kita sepakati, karena dia menghadapi situasi kelas yang berbeda, ya, situasi mungkin pendidik yang berbeda. Makanya itu perlu ya dikaji ulang, ya, mana yang perlu ditambahkan atau mana yang perlu cukup ditiadakan. Itu ya Bu. Jadi kita selalu memantau, selalu mengkaji ulang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kalau memang dianggap perlu untuk ditambahkan, ya tambahkan saja. Tetapi tentunya harus berdasarkan kesepakatan bersama. Demikian ya. Baik, terima kasih. Mungkin Pak, bagaimana Ibu? Apakah sudah puas barangkali jawabannya? Terima kasih. Mangga apabila ada yang mau ditanyakan atau menyanggah, masih ada satu penanya lagi barangkali. Atau apabila sudah cukup, mungkin sesi tanya jawabnya bisa kita akhiri saja ya Pak Bu. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim. Rangkaian acara demi acara telah kita lalui bersama. Semoga ilmu yang telah dipaparkan oleh Bapak dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita tutup acara ini dengan membacakan hamdalah bersama. Bapak Ibu sekalian, saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah kata atau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Dan akhir kata, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohaidi, SPD MPD, Kepala Sekolah SDN Cinanggarang 2, merasa bangga kepada Bapak dan Ibu Guru SDN Cinanggarang 2 yang mempunyai etos kerja yang tinggi, khususnya kepada Bapak A.F. Yayat, SPD SD yang sudah berhasil dapat mengikuti program pendidikan dan latihan guru penggerak. Saya berharap apa yang sudah beliau peroleh dari program guru penggerak ini dapat membawa perubahan
berupa kemajuan baik dalam proses pembelajaran maupun penanaman karakter terhadap siswa-siswi kami sehingga mereka dapat menjadi siswa-siswi yang cerdas dan memiliki sikap disiplin yang baik. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Pak Aep Yayat. Semoga pendidikan yang akan ditempuh selanjutnya diberi kemudahan dan kelancaran. Demikian yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tati Herawati. Saya salah seorang rekan kerja dari Bapak Aep Yayat SPD SD di SDN Cinangerang 2. Setelah saya mendengarkan pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Aep, saya sangat setuju untuk senantiasa berupaya menanamkan budaya positif terhadap siswa untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih kepada Pak Aep atas penjelasannya. Bagi saya dan bagi guru yang lainnya, ini merupakan wawasan dan tambahan ilmu pengetahuan bagi kami sebagai seorang pendidik dalam membimbing dan mengarahkan peserta didik melalui budaya positif dan penyelesaian masalah melalui langkah-langkah restitusi. Semoga ilmu yang diberikan oleh Bapak Aep dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.